Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Matematika SMP kelas A. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum kami melanjutkan memaparkan materi, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Anggota kelompok 5 yang pertama yaitu Anissa Afrilia Putri dengan NPM 20530210009. Yang kedua ada Aulia Syahalda dengan NPM 20530210007. Dan yang ketiga ada Eko Ardianto dengan NPM 20130210039. Dan yang keempat ada Sekar Arum Kinasih dengan NPM 20130210029. Dan yang terakhir ada Titin Dwi Sabia dengan NPM 20130210031. Kompetensi dasar pada 3.6 adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antara bangun datar. Dan pada 4.6 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Pertama adalah kesebangunan. Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya sama besar, dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain, dalam hubungan kesebangunan ini, ukuran dua buah bangun tidak harus sama, namun besar sudut yang bersesuaian haruslah sama. Kesebangunan dinotasikan dengan isomorfisme atau biasa dibaca dengan isomorfike. Kesebangunan 1. Memiliki sisi-sisi bersesuaian yang sebanding. 2. Memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar. Sekarang perhatikan gambar dua bangun persegi panjang di bawah. Perbandingan antara panjang persegi panjang EFGH dan panjang persegi panjang ABCD adalah 18 banding 36 atau 1 banding 2. Demikian pula dengan lebarnya. Perbandingannya 6 banding 12 atau 1 banding 2. Lalu sudut D sama dengan sudut H, sudut C sama dengan sudut G, sudut A sama dengan sudut E, dan sudut B sama dengan sudut F. Semua sudut ini memiliki sudut yang sama besar. Dengan demikian, kedua persegi panjang tersebut sebanding. Rumus yang berlaku pada bangun datar yang sebangun, persegi PQ per AB sama dengan PS per AD. Segitiga AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Segitiga siku-siku AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC atau AD per BD sama dengan AE per EC sama dengan DE per BC min DE. Pada trapesium, EF sama dengan DC kali AE ditambah AB kali DE per AE tambah DE, atau EF sama dengan DC kali BF ditambah AB tambah CF per CF tambah BF. Untuk bangun segitiga siku-siku memiliki keistimewaan, maka rumus yang berlaku adalah BC sama dengan akar CD kali CA, BA sama dengan akar AD kali AC, BD sama dengan akar DA kali DC. Menentukan bangun datar yang sebangun. 1. Apakah kedua bangun datar di atas sebangun? Oleh karena kedua bangun tersebut mempunyai bentuk yang sama, yaitu persegi panjang, maka sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu 90 derajat. Dan sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB per EF sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. BC per FG sama dengan 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Terlihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi, dapat disimpulkan bahwa AB, CD, dan EFGH adalah dua bangun yang sebangun. Apakah kedua bangun datar di atas sebangun? Oleh karena kedua bangun tersebut mempunyai bentuk yang sama, yaitu trapesium, maka sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian adalah PQ per TU sama dengan 2 per 1, RQ per VU sama dengan 5 per 3. Oleh karena sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding, maka bangun PQRS dan TUVW adalah dua bangun yang tidak sebangun.
Selanjutnya akan dibahas mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan. Yang pertama telah disajikan soal, yaitu pada saat upacara bendera, Ani dan bendera mendapatkan sinar matahari, sehingga panjang bayangan Ani adalah 200 cm dan bayangan tiang bendera adalah 700 cm. Jika tinggi Ani adalah 160 cm, tentukan tinggi tiang bendera. Maka telah disajikan gambar tinggi Ani 160 cm dan panjang bayangan 200 cm. Berikut juga telah disajikan gambar tinggi dari tiang bendera yang dilambangkan oleh X dan panjang dari tiang bendera yaitu 700 cm. Dan berdasarkan pada gambar berikut, didapatkan persamaannya yaitu 160 per X sama dengan 200 per 700. Kita sama-sama bagi 100 untuk 200 per 700 tersebut menjadi 160 per X sama dengan 2 per 7. X sama dengan 160 dikali 7 dibagi 2. X sama dengan 560. Jadi tinggi tiang bendera adalah 560 cm. Selanjutnya masih dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan, disajikan contoh kedua yaitu bingkai foto berikut berukuran 20 x 16 cm. Foto yang sebangun dengan bingkai tersebut ditempelkan dengan sisa di kiri, di atas, dan juga di kanan masing-masing 1 cm. Tentukan lebar yang tersisa di bagian bawah. Nah, telah dilampirkan gambar bingkai dan juga fotonya, seperti yang berikut. Kita misalkan panjang fotonya adalah T dan lebar yang tersisa pada bagian bawah adalah N. Lebar foto sama dengan 14 cm, di mana dari 16 dikurang 1 dikurang 1 cm sama dengan 14 cm. Maka didapat persamaannya yaitu 20 per T sama dengan 16 per 14. 20 dikali 14 sama dengan T dikali 16. 280 sama dengan 16T. T sama dengan 280 per 16. T sama dengan 17,5. Maka N adalah 20, di mana 20 adalah panjangnya, dikurang 17,5 ditambah 1 sama dengan 1,5. Jadi lebar yang tersisa di bagian bawah adalah 1,5 cm. Untuk soal yang ketiga diambil dari buku PISA Realized Items Mathematics, yaitu lantai loteng ABCD dalam model adalah persegi. Balok yang menopang atap adalah tepi balok di mana prisma segi 4 EFGH KLMN. E adalah titik tengah AT, F adalah titik tengah BT, G adalah titik tengah CT, dan H adalah titik tengah DT. Semua tepi piramida dalam model memiliki panjang 12 meter. Hitung panjang EF, salah satu tepi horizontal balok. Berikutnya disajikan gambar untuk memperjelas penyelesaian, di mana titik E adalah titik tengah dari AT. Karena AT itu 12 cm, maka AE sama dengan 6 cm dan ET 6 cm. Begitu juga dengan titik F, di mana titik F adalah titik tengah dari BT, maka BF sama dengan 6 cm dan FT sama dengan 6 cm. Selanjutnya, segitiga TAB itu sebangun dengan segitiga TEF. Maka persamaannya didapat TA per AB sama dengan TE per EF, 12 per 12 sama dengan 6 per EF, EF sama dengan 6. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan persamaannya TA per TE sama dengan AB per EF, maka hasilnya sama-sama didapatkan 6. Selanjutnya, contoh soal diambil dari soal UN Matematika SMP atau MTS tahun 2018. Gambar seperti yang berikut.
yaitu trapesium PTUV sebangun dengan trapesium PQRS. Luas daerah trapesium PQRS adalah. Untuk menghitung luas daerah trapesium PQRS, kita butuhkan panjang sisi yang sejajar dari trapesium PQRS, yaitu sisi PQ dan juga SR. Kita akan mencari panjang PQ. Dari gambar berikut, maka persamaannya kita dapat PT per PQ sama dengan PV per PS. 20 per PQ sama dengan 8 per 12. 8 PQ sama dengan 20 dikali 12. 8 PQ sama dengan 240. PQ sama dengan 240 dibagi 8 sama dengan 30 cm. Selanjutnya kita cari panjang dari SR. Dari gambar maka kita dapat persamaannya yaitu SR per VU sama dengan PS per PV. SR per 6 sama dengan 12 per 8. 8 SR sama dengan 12 dikali 6. 8 SR sama dengan 72. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada kesalahan ya. Maksudnya itu bukan 8 SR tapi SR saja. Karena 8-nya sudah dituliskan dibagi dengan 72. Jadi 72 dibagi 8 sama dengan 9 cm. Jadi SR sama dengan 9 cm. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan persamaan SR per VU sama dengan PQ per PT sesuai dengan PQ yang telah kita dapat terlebih dahulu. Nah, karena kita telah peroleh panjang sisi sejajar yang pertama dari trapesium PQRS yaitu PQ sama dengan 30 cm dan juga panjang sisi sejajar kedua dari trapesium PQRS yaitu SR sama dengan 9 cm, kita bisa lanjut untuk menghitung luas trapesium PQRS di mana luasnya sama dengan 2 panjang sisi yang sejajar dijumlahkan dibagi 2 lalu dikali dengan tinggi trapesium. L sama dengan 9 ditambah 30 per 2 dikali 12. L sama dengan 39 per 2 dikali 12. L sama dengan 234 cm kuadrat. Jadi, luas dari trapesium PQRS adalah 234 cm kuadrat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kekongruenan. Ngomong-ngomong, apa sih itu kekongruenan? Kekongruenan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya dan panjang sisi sudut yang bersesuaiannya memiliki besar dan panjang yang sama. Dengan kata lain, jika dua buah bangun datar dikatakan kongruen, maka dua buah bangun datar tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan dinotasikan seperti yang di layar itu. Ada tanda sama dengan ada gelombang di atas itu simbol notasi dari kekongruenan. Sekarang kita akan mengidentifikasi kekongruenan dalam permasalahan sehari-hari. Itu disajikan ada beberapa gambar. Yang pertama, yang A itu ada dua buah mobil dengan bentuk dan ukuran yang sama, sehingga gambar A itu dua mobil yang saling kongruen. Yang B itu ada mobil merah bak terbuka dan mobil bus. Sudah jelas dia bentuknya dan ukurannya sudah berbeda, sehingga salah, tidak kongruen. Yang A itu lagi ada disajikan 5 buah pensil dengan bentuk dan ukuran yang sama, sehingga kelima pensil tersebut saling kongruen. Sekarang yang B ada pensil dan pena. Jelas bentuk dan ukurannya beda, sehingga untuk contoh ini tidak kongruen. Untuk contoh yang terakhir, itu ada bingkai dengan ukuran yang berbeda, sehingga tidak kongruen. Sekarang ke contoh bangun datar yang kongruen. Untuk gambar A itu disajikan dua buah persegi yang saling kongruen.
bentuk dan ukurannya sama. Dan juga yang B itu dua buah persegi yang kongruen, bentuk dan ukurannya sama halnya dengan C dan D. Sekarang kita ke contoh bangun datar yang tidak kongruen. Untuk gambar A itu sudah jelas, itu ukurannya sudah berbeda. Jadi untuk gambar A itu dua buah persegi itu tidak kongruen. Dua buah persegi panjang itu tidak kongruen. Untuk yang C, yang B sendiri itu oke, panjang sisi-sisinya sama panjang. Tetapi bentuknya sudah berbeda. Ini belah ketupat sedangkan ini persegi. Untuk contoh yang B ini tidak kongruen. Dan C ini juga ukurannya juga berbeda. Tidak kongruen bintang ini. Tabung ini pun juga sama, ukurannya juga berbeda sehingga gambar yang D ini tidak kongruen. Jadi dari kesimpulan yang contoh-contoh tadi itu menghasilkan syarat dua buah bangun datar kongruen itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dua buah bangun sisi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat tersebut. Semisal ada dua buah bangun datar yang hanya satu memenuhinya satu. Jadi dua buah bangun datar tersebut itu tidak kongruen, harus memenuhi kedua-duanya. Ini disajikan ada dua buah bangun ABCD dan JKLM. Kita buktikan apakah dua buah bangun ini saling kongruen atau tidak. Kita lihat dari sudutnya. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut J. Ini. Sudut B itu bersesuaian dengan sudut K. Sudut C itu bersesuaian dengan sudut L dan sudut D itu bersesuaian dengan sudut M. Sehingga untuk syarat sudut itu terpenuhi. Kita sekarang ke syarat panjang sisi-sisinya. Panjang sisi AB itu bersesuaian dengan panjang sisi JK. Panjang sisi BC itu bersesuaian dengan panjang sisi KL. Panjang sisi CD itu bersesuaian dengan panjang sisi LM. Dan panjang sisi AD itu bersesuaian dengan panjang sisi MJ. Sehingga untuk panjang sisi-sisinya juga terpenuhi. Jadi berhubung kedua-duanya terpenuhi, bangun ABCD itu kongruen dengan JKLM. Catatan. Nah, di sini ada catatan. Ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, jadi kita harus urutan untuk kita lihat itu sudut A bersesuaian dengan J, B itu bersesuaian dengan K, C itu bersesuaian dengan L, D itu bersesuaian dengan M. Jadi itu saling berurutan. Seterusnya seperti itu juga B, K, A, J, D, M, C, L. Jangan B ini, jangan B, di sini B, di sini L. Jangan seperti itu, kita harus berurutan nulisnya. Sekarang ke contoh yang pertama. Itu disajikan ada dua buah bangun, dua buah segi 4 ABCD dan WXYZ. Kita buktikan apakah ini dua segi 4 ini kongruen atau tidak. Kita lihat dari sisinya tersebut. Panjang sisi AB itu bersesuaian dengan WX, panjang sisi BC bersesuaian dengan XY, sisi CD bersesuaian dengan YZ, dan sisi AD bersesuaian dengan ZW. Untuk sisinya itu terpenuhi. Sekarang kita ke sudut-sudutnya.
Sudut AB itu bersesuaian dengan sudut W, sudut B bersesuaian dengan sudut X, sudut C bersesuaian dengan sudut Y, sudut D bersesuaian dengan sudut Z. Dan untuk syarat sudut itu juga terpenuhi, sehingga segi 4 ABCD itu kongruen dengan segi 4 WXYZ. Contoh yang kedua, di situ disajikan ada 3 buah persegi yang 3 buah persegi. Nah, di manakah persegi-persegi yang saling kongruen? Untuk dua buah bangun-bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat yang sudah kita sebutkan, yang sudah kita pelajari tadi. Yang syarat yang pertama yakni sudut-sudut bersesuaiannya sama besar, dan syarat yang kedua sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Kita lihat dari sudutnya terlebih dahulu. Sudah terlihat ternyata ketiga bangun tersebut itu persegi, sehingga sudut-sudutnya itu siku-siku. Jadi untuk syarat yang pertama itu terpenuhi, ketiga bangun ini terpenuhi untuk syarat sudut. Sekarang ke syarat yang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat untuk sisi yang pertama, panjang sisi AB sama panjang sisi A dengan panjang sisi bangun B. Itu ternyata panjang sisi bangun A itu 8, panjang sisi bangun B itu 9. Sehingga tidak terpenuhi untuk panjang sisi bangun A dan bangun B. Sekarang kita lihat panjang sisi bangun B dengan panjang sisi bangun C. Ternyata panjang sisi bangun B itu 9 dan panjang sisi bangun C itu 8. Dan BC itu tidak terpenuhi juga di syarat panjang sisi. Sekarang kita lihat yang terakhir ada panjang sisi bangun A dengan panjang sisi bangun C, persegi C. Ternyata panjang sisi persegi A itu 8 dan panjang sisi persegi C itu juga 8. Sehingga panjang bangun A dan bangun C itu memenuhi syarat panjang sisi. Dari 2 syarat tadi bisa kita simpulkan itu persegi A kongruen dengan persegi C. Perhatikan trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. A. Panjang sisi AB sama dengan 40 cm, panjang sisi BC sama dengan 21 cm, panjang sisi RS sama dengan 16 cm, dan panjang sisi PS sama dengan 15 cm. Tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. B. Jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, sudut B sama dengan 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Untuk selanjutnya, besar sudut A akan ditulis dengan M sudut A. Alternatif penyelesaiannya yaitu diketahui bangun ABCD kongruen dengan bangun PQRS. Berarti, sisi-sisi bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. A. Untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR, tentukan terlebih dahulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, sehingga panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ. Sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, sehingga panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR. Sisi CD bersesuaian dengan sisi RS, sehingga panjang sisi CD sama dengan panjang sisi RS. Sisi DA bersesuaian dengan sisi SP, sehingga panjang sisi DA sama dengan panjang sisi SP. Dengan demikian, jika AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, RS sama dengan 16 cm, dan SP sama dengan 15 cm, maka DA sama dengan SP sama dengan 15 cm, CD sama dengan RS sama dengan 16 cm, QR sama dengan BC sama dengan 21 cm,
dan PQ sama dengan AB sama dengan 40 cm. Untuk menentukan M sudut R dan M sudut S, tentukan terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A sama dengan sudut P, sehingga M sudut A sama dengan M sudut P. Sudut B sama dengan sudut Q, sehingga M sudut B sama dengan M sudut Q. Sudut C sama dengan sudut R, sehingga M sudut C sama dengan M sudut R. Sudut D sama dengan sudut S, sehingga M sudut D sama dengan M sudut S. Dengan demikian, jika M sudut A sama dengan 60 derajat, M sudut B sama dengan 40 derajat, maka M sudut P sama dengan M sudut A sama dengan 60 derajat, dan M sudut Q sama dengan M sudut B sama dengan 40 derajat. M sudut R sama dengan 180 derajat dikurang M sudut Q sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 140 derajat. M sudut S sama dengan 180 derajat dikurang M sudut P sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi, M sudut R sama dengan 140 derajat dan M sudut S sama dengan 120 derajat. Yang selanjutnya, kekongruenan dua segitiga. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF yang saling kongruen. Sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A dan sudut D, sehingga M sudut A sama dengan M sudut D. Sudut B dan sudut E, sehingga M sudut B sama dengan M sudut E. Sudut C dan sudut F, sehingga M sudut C sama dengan M sudut F. Sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB dan sisi DE, sehingga AB sama dengan DE. Sisi BC dan sisi EF, sehingga BC sama dengan EF. Sisi CA dan sisi FD, sehingga CA sama dengan FD. Atau dengan kata lain, AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF sama dengan 1. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Dinotasikan dengan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF tidak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF tidak kongruen. Dinotasikan dengan segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga DEF. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Dan yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Masih pada materi yang sama, yaitu mengenai kekongruenan dua segitiga. 5. Khusus untuk segitiga siku-siku.
sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Bisa dilihat ya di layar teman-teman semua bahwa terdapat dua buah segitiga siku-siku. Kita misalkan segitiga siku-siku yang pertama yaitu segitiga ABC. Dan segitiga siku-siku yang kedua yaitu PQR. Nah, kita fokuskan kepada segitiga ABC terlebih dahulu, di mana terdapat sisi miring yaitu AC. Nah, sisi miring AC ini sama panjang dengan sisi PR pada segitiga PQR. Mengapa? Bisa dilihat ya, selain sisinya yang sama panjang, juga terdapat tanda yaitu garis 3, yang letaknya pun sama. Dan juga satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Bisa dilihat pada sisi siku-siku pada AB ini sama panjang dengan PQ. Sama seperti sisi miring tadi ya, pada sisi siku-siku ini terdapat tanda, yaitu garis 2. Sehingga sisi AB ini sama dengan sisi PQ. Contoh, perhatikan gambar berikut. Bisa dilihat, terdapat segitiga ABC dan juga segitiga EDC yang saling bertolak belakang. Kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga EDC. Nah, berdasarkan gambar ini, kita akan memperoleh sisi AC sama dengan sisi EC. Mengapa? Bisa dilihat selain sisinya yang sama panjang, juga terdapat tanda yaitu 2 garis, di mana letaknya pun sama. Selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa M sudut ACB ini sama dengan M sudut ECD. Mengapa? Karena sudut ACB ini bertolak belakang dengan sudut ECD. Selanjutnya, kita akan mengetahui dan memperoleh sisi yang sama panjang, yaitu sisi BC dan juga DC. Mengapa? Karena selain sisinya yang sama panjang, juga terdapat tanda yaitu garis 1, yang letaknya pun sama. Jadi, terbukti bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC berdasarkan kriteria yaitu sisi, sudut, sisi. 2. Perhatikan gambar berikut. Bisa dilihat ya, bahwa terdapat 2 buah segitiga sembarang yang saling berhimpit, yaitu segitiga sembarang PQS dan segitiga sembarang RQS. Kita akan membuktikan bahwa segitiga PQS ini kongruen dengan segitiga RQS. Berdasarkan gambar ini, kita akan memperoleh sisi PQ ini sama dengan sisi RQ. Mengapa? Karena selain sisinya yang sama panjang, juga terdapat satu tanda, yaitu garis 1, yang letaknya sama. Selanjutnya kita akan memperoleh sisi PS itu sama panjang dengan sisi RS.
Mengapa? Karena sama seperti yang sebelumnya. Selain sisinya panjang, sama panjang, juga terdapat tanda yaitu dua garis yang letaknya sama. Selanjutnya kita akan memperoleh QS pada segitiga. PQS ini saling berhimpit dengan segitiga dengan QS pada segitiga RQS. Maka QS pada segitiga PQS ini sama dengan QS pada segitiga RQS, di mana QS-nya itu saling berhimpit. Jadi, terbukti bahwa segitiga PQS ini kongruen dengan segitiga RQS berdasarkan kriteria yaitu sisi, dan juga sisi. 3. Segitiga di bawah ini merupakan segitiga yang kongruen. Bisa dilihat ya, kita misalkan segitiga yang pertama yaitu segitiga ABC dan segitiga yang kedua yaitu segitiga PQR. Kita harus menentukan nilai X-nya, berarti kita harus mencari nilai X pada segitiga PQR atau besar dari sudut P. Nah, di sini telah diketahui ya bahwa segitiga ABC ini nilainya terlihat semua. Maksudnya, jadi pada sisi AC-nya terlihat besarnya yaitu 5 cm. Sudut A-nya yaitu besarnya 52 derajat dan sudut C-nya yaitu besarnya 73 derajat. Sedangkan pada segitiga yang kedua yaitu sisi QR-nya itu besarnya 5 cm. Sudut R-nya yaitu 73 derajat dan sudut P-nya yaitu tidak diketahui atau kita misalkan bahwa besarnya itu X derajat. Nah, untuk mencarinya ya untuk mencari X-nya, nilai X tersebut yaitu pada segitiga ABC telah diketahui ya untuk sudutnya yaitu sudut A sama dengan 52 derajat dan sudut C sama dengan 73 derajat. Nah, pada segitiga ABC ini kan bersesuaian ya karena kongruen. Maka sudut R-nya yaitu 73 derajat dan sudut P-nya tidak diketahui. Maka untuk mencari nilai sudut X adalah X sama dengan sudut A ditambah dengan sudut C dikurangi dengan sudut R. Maka X sama dengan, kita substitusiin saja, jadi 52 derajat ditambah 73 derajat dikurang 73 derajat. X sama dengan 125 derajat dikurang 73 derajat. Maka akan diperoleh X sama dengan 52 derajat. Atau bisa dengan cara lain, yaitu kita lihat saja. Di mana kita bisa melihat bahwa sudut C ini sama dengan sudut R. Karena besar sudutnya itu sama-sama 73 derajat. Dan sisi AC ini sama dengan sisi QR. Karena sisinya sama-sama panjangnya sama dan juga besarnya pun sama yaitu 5 cm. Nah, berarti pada segitiga ABC yang belum disebutkan yaitu sudut A. Maka sudut P ini besarnya akan sama dengan sudut A. Jadi, kita akan memperoleh nilai X pada sudut P yaitu sebesar sudut A atau sama dengan 52 derajat. Jadi, nilai X-nya kita peroleh yaitu 52 derajat. Miskonsepsi.
Sebagian siswa mengalami miskonsepsi pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Dari berbagai miskonsepsi yang ada, dapat diketahui penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Miskonsepsi yang dialami siswa diantaranya adalah miskonsepsi pada konsep kesebangunan, penentukan perbandingan sisi-sisi, dan dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan atau kongruen. Dalam miskonsepsi mengenai konsep kesebangunan, siswa beranggapan bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun mempunyai syarat-syarat, yaitu harus mempunyai bentuk, ukuran, dan sudut yang sama. Penyebab terjadinya miskonsepsi dalam hal ini adalah kurangnya penekanan konsep oleh guru, menurut Suparno pada 2013. Miskonsepsi juga disebabkan oleh penalaran yang tidak lengkap atau salah. Dalam miskonsepsi mengenai menentukan perbandingan sisi-sisi, siswa mengalami miskonsepsi tentang menentukan sisi mana yang digunakan untuk menghitung perbandingan sisi yang belum diketahui. Siswa masih salah dalam mengoperasikannya, kemungkinan penyebabnya karena kurangnya latihan soal yang diberikan oleh guru. Dalam miskonsepsi memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan atau kongruen, siswa mengalami miskonsepsi tentang penggunaan rumus yang tidak tepat. Menggunakan rumus sesuai pemahaman sendiri. Hal-hal seperti ini disebabkan oleh kemampuan siswa yang kurangnya latihan soal yang bervariasi, intuisi, atau perasaan siswa, serta cara mengajar guru menjadi penyebabnya. Menurut Suparno pada 2013, metode ceramah tanpa memberikan kesempatan siswa untuk bertanya seringkali meneruskan miskonsepsi. Jadi, penyebab miskonsepsi tidak hanya berasal dari guru, melainkan sebagian ada dari siswa sendiri. Metode yang tidak tepat atau menggunakan metode ceramah yang membuat siswa jenuh dan pada akhirnya tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan di depan. Kurangnya latihan soal dan soal yang kurang bervariasi juga dapat menyebabkan miskonsepsi, karena siswa tidak terlatih untuk mengerjakan soal-soal. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.